Halo semuanya, terima kasih kalian sudah mengklik video ini. Dan di video kali ini saya akan menceritakan tentang sebuah wabah yang bernama Black Death, yang pada tahun 1910-an di Eropa itu hampir saja menghilangkan seluruh penduduknya karena wabah mematikan yang satu ini lebih dari ratusan jiwa melayang saat itu. Oke ya, kita langsung aja ke video teman-teman. Jadi di sekitaran Oktober tahun 1347 ada 12 kapal yang berlabuh di pelabuhan Sila, Italia. Nah, saat itu warga di sekitaran pelabuhan dikejutkan oleh para pelaut yang ada di kapal tersebut. Nah, dikarenakan ternyata tubuh para awak kapal tersebut dipenuhi bisul hitam yang mengeluarkan darah beserta nanah yang menjijikan dan berbau sangat amis. Dan yang lebih mengejutkan lagi, sebagian besar dari mereka sudah tewas dan beberapa awak kapal lainnya dalam keadaan sekarat. Nah, dari situ mulailah otoritas Silsila mengusir 12 kapal dagang tersebut. Sayangnya hal itu sudah terlambat, karena penyakit yang menyerang para pelaut tersebut sudah mendarat di Italia. Dan beberapa bulan kemudian, wabah tersebut telah menyebar di sekitaran kota Florence, Italia. Nah, secara cepat, hampir seluruh daratan Eropa terjangkit wabah Black Death. Nah, alasan kenapa wabah ini dinamakan Black Death adalah ciri-ciri pada korban yang selalu ditemukan dengan ujung jari bagian hidung dan beberapa kulit tubuhnya yang menghitam pekat. Nah, meski pada beberapa kasus akan ditemukan ciri-ciri yang berbeda. Nah, cerita muncul warna hitam pada kulit tubuh korban, pembusukan yang mereka alami juga lebih cepat dari penyebab kematian biasa, serta bau yang akan ditimbulkan sangatlah busuk dan menyiksa orang-orang sekitar. Umumnya, penderita Black Death akan mengalami kematian. Jaringan pada ujung jari tangan, kaki atau hidung, hingga warnanya menghitam. Nah, jenis ini paling berbahaya karena bisa menyebabkan kematian. Bahkan sebelum tanda-tandanya muncul, penyakit ini akan ditandai dengan pendarahan bagian tubuh yang mulai menghitam, nyeri perut dan diare, demam dan juga lemas. Nah, dunia medis menamakan pes ini dengan sebutan septicemic plague. Pada saat itu, orang-orang yang sudah terjangkit wabah Black Death akan mengurung diri, ataupun karantina mandiri di dalam rumah mereka dan hanya keluar ketika kondisinya genting hingga memaksa mereka harus keluar. Nah, untuk keluar rumah, pada waktu itu kostum pencabut nyawa Plague Doctor, salah satu yang menarik dari kasus wabah ini adalah kostum atau atribut yang dikenakan oleh para dokter yang ditugaskan turun lapangan pada saat itu. Nah, kalau bisa dilihat dari kostum yang dikenakan para dokter, memanglah agak aneh ya dan menyeramkan. Yang paling menjadi sorotan sudah pasti masker atau topeng yang para dokter ini dikenakan menyerupai kepala burung lengkap dengan paruhnya. Nah, fungsi masker berbentuk paruh burung ini adalah untuk menyimpan rempah-rempah berupa daun mint, sari mawar, dan lainnya. Bertujuan untuk menyaring udara agar bau tidak sedap dari para jenazah korban tidak mengkontaminasi wajah mereka. Nah, dokter wajah juga akan dibekali dengan tokat panjang untuk berinteraksi dengan para pasien, guna mencegah terjadinya kontak kulit antara dokter dan pasien yang terjangkit wabah. Nah, meskipun kostum yang mereka kenakan sudah begitu tertutup rapat, tak sedikit plague dokter ikut terkena dampak wabah dan meninggal. Karena penampilan dokter wabah ini yang menyeramkan dan seringkali para pasien yang setelah mereka datangi malah meninggal. Hingga julukan malaikat maut pun para dokter ini dapatkan. Nah, yang menjadi mitos dan tahayul, beberapa mitos beredar bahwa kaum Yahudilah dalang di balik wabah ini tercipta dan tersebar. Mereka diduga keras menggunakan pengemis, penderita lepra, dan biarawan sebagai biang keladi wabah mematikan ini. Nah, bahkan beredar pula isu bahwa para kucinglah yang menyebarkan wabah ini. Hingga sempat terjadi pembantaian kucing secara besar-besaran saat itu. Padahal kucing adalah predator tikus, sedangkan menurut salah satu penelitian penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang berasal dari kutu dan hewan-hewan pengerat lainnya, di mana manusia dapat terjangkit penyakit ini apabila tergigit oleh kutu yang hinggap di hewan-hewan tersebut. Jadi pembantaian kucing secara massal justru membuat wabah Black Death semakin tak terbendung. Tapi karena kurangnya ilmu pengetahuan pada zaman itu, dan mitos terlanjur tersebar hingga pembantaian kucing terus terjadi untuk waktu yang cukup lama. Tidak ada catatan pasti berapa jumlah kucing yang dibantai saat itu,
tapi yang pasti jumlahnya sangat banyak. Diketahui wabah ini berakhir beriringan dengan jarak dan karantina, seperti memutuskan untuk mengisolasi para pelaut yang baru datang sampai mereka terbukti tidak sakit. Dan para warga yang terjangkit virus diisolasi selama 30-40 hari. Nah, wabah Black Death di Indonesia pun pernah terjadi, yaitu di Kota Malang, yang mengalami wabah Black Death pada tahun 1910, atau yang dulu lebih akrab disebut pes. Wabah ini menyebar dari Cirebon, Periangan, hingga ke Batavia. Nah, di Jawa Barat sendiri tercatat angka kematian mencapai lebih 70.000 jiwa dan dari tahun 1910 sampai 1939. Dengan adanya wabah ini membuat pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu mengalami banyak kerugian, seperti kehilangan banyaknya pekerja dan buruh kasar yang tenaganya biasa. Nah, mereka pada waktu itu mereka pakai perkebunan pertambangan mineral hingga pembangunan jalan. Pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya pernah mengalami wabah ini di Eropa mengambil tindakan untuk menangani wabah pes di Pulau Jawa. Nah, karena wabah ini benar-benar menjadi ancaman besar bagi kelangsungan pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu, pihak kolonial membentuk dinas kesehatan khusus untuk memberantas wabah pes. Tapi usaha itu justru menimbulkan kekacauan dikarenakan kesenjangan kelas dan sentimen. Nah, ras dari pihak kolonial, dokter-dokter Eropa di kota Batavia menolak untuk mengobati pasien pes yang rata-rata orang pribumi. Mereka bahkan menolak untuk dikirim ke daerah-daerah. Tidak cuma itu, mereka juga enggan menyentuh pasien-pasien pribumi Indonesia hingga dokter-dokter yang berasal dari Jawa, lulusan Stopia yang turun tangan. Hingga ada seorang dokter yang sangat terkenal zaman itu, bernama Dr. Cipto Mangunkusumo. Berkat dokter-dokter pribumi inilah, membuat keadaan para pasien pribumi sedikit bisa bernapas lega, teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian? Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung ya follow, subscribe, like, dan share komen kalau emang video ini bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.